Constitutional and Administrative Law Society atau CALS yang terdiri dari sejumlah pembelajaran dan pegiat hukum tata negara dan hukum administrasi negara mengkritik statement Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut Presiden dan para menteri boleh berkampanye dan berpihak kepada salah satu calon di pemilu. Mereka juga menilai pernyataan tersebut tidak etis. Maka dari itu, dalam keterangan resminya, CALS mengingatkan soal aspek keadilan yang sangat penting dalam pemilu. CALS menambahkan, pasal yang dijadikan rujukan oleh Presiden juga mempunyai banyak sisi kelemahan. Misalnya, dalam pasal 299 dalam UU Pemilu yang tempo hari sengaja dipamerkan Jokowi kepada halayak publik di atas kertas besar, menurut CALS, pasal ini memang menyebut Presiden atau Wakil Presiden boleh berkampanye. Namun, konteksnya bukan untuk orang lain, melainkan jika Presiden atau Wakil Presiden tersebut maju kembali dalam Pilpres sebagai calon petahana. Selain pasal 299, CALS juga membedah pasal 281 terkait kampanye yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, para menteri, serta kepala daerah. Dalam pasal tersebut, para pejabat tidak boleh menggunakan fasilitas jabatannya dan mesti menjalani cuti di luar tanggungan negara. Tak berhenti sampai di sana. Dalam keterangan tertulisnya, CALS juga mengingatkan terkait UU Administrasi Pemerintahan, di mana tepat dalam pasal 42 dan 43 ada larangan bagi para pejabat pemerintahan yang berpotensi mempunyai konflik kepentingan untuk menetapkan keputusan atau tindakan. Maka dari itu, saat ini CALS sudah melayangkan 6 desakan kepada Presiden Joko Widodo, di mana ke-6 desakan tersebut adalah 1. Presiden Jokowi untuk mencabut pernyataannya tentang kebolehan berkampanye dan memperhatikan kepatutan dalam semua tindakan dan ucapannya, dengan mengingat kapasitas jabatannya sebagai Presiden. 2. Presiden Jokowi untuk menghentikan semua tindakan jabatan dirinya maupun menteri-menterinya yang telah dilakukan selama ini yang berdampak menguntungkan pasangan calon presiden. 3. Bawaslu menjalankan tugasnya dengan baik dan bersiap-siap untuk menelaah dan memperjelas indikasi kecurangan yang bersifat TSM untuk mengantisipasi sengketa pemilu dan sengketa hasil pemilihan umum. 4. Mahkamah Konstitusi mulai melakukan telaah mengenai perannya dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu nanti. Dalam kaitannya dengan kecurangan yang bersifat TSM, dengan melihat konteks penyalahgunaan jabatan atau berikut kebijakan dan anggaran yang semakin terlihat indikasinya pada pemilu 2024 ini. 5. DPR RI mengajukan hak interpelasi dan hak angket kepada Presiden untuk menginvestigasi keterlibatan Presiden dan penggunaan kekuasaan Presiden dalam pemenangan salah satu kandidat pada pemilu 2024. 6. Seluruh penyelenggara negara, Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk tidak berlindung di balik pasal-pasal dan mengesampingkan etik, mundur dari jabatan jauh lebih etis dan terhormat dalam situasi politik yang sangat tidak demokratis hari-hari ini.